Shalom Bapak Ibu. Tema kita saat ini 81 tahun merdeka untuk menjadi berkat. Merdeka Bapak Ibu. MERDEKA. M. Mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus. E. Enggan kembali kepada perbudakan dosa. R. Rela menjadi berkat bagi sesama. D. Dipanggil untuk membawa damai. E. Empunya hidup kita adalah Tuhan. K. Kerjakan panggilan dengan setia. A. Agar Indonesia melihat terang Kristus, Bapak Ibu. 81 tahun merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menjadi berkat, Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak sekedar merayakan tanggal, ya. Kita sedang merayakan sebuah mujizat sejarah. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia berkata, merdeka. Bukan, ya sudah, kita coba merdeka dulu. Bukan juga, kalau penjajahnya tidak keberatan, kita merdeka. Tidak, Bapak Ibu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan setelah itu, sejarah Indonesia tidak pernah sama lagi. Tetapi hari ini saya ingin membawa kita kepada sebuah pertanyaan. Apakah seseorang bisa tinggal di negara yang merdeka, tetapi hidupnya sendiri belum merdeka? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Indonesia merdeka, tetapi ada orang yang masih diperbudak oleh kepahitan. Indonesia merdeka, tetapi ada orang yang masih diperbudak oleh ketakutan. Indonesia merdeka, tetapi ada orang yang masih diperbudak oleh dosa. Indonesia merdeka, tetapi ada orang yang setiap malam berkata, besok bagaimana? Uang dari mana? Anak saya bagaimana? Masa depan bagaimana? Penyakit bagaimana? Orang itu bagaimana? Sampai akhirnya kita sadar, paspor kita Indonesia, tetapi jiwa kita masih dijajah. KTP kita Republik Indonesia, tetapi hati kita kadang masih Republik kekhawatiran, Bapak Ibu. Ada yang setiap pagi bangun bukan berkata, terima kasih Tuhan, tetapi ya ampun, Senin lagi. Padahal Senin tidak salah, Bapak Ibu. Yang salah mungkin kita yang belum berdamai dengan hari Senin. Itu 81 tahun merdeka. Kemerdekaan adalah anugerah, Bapak Ibu. Ketika kita melihat sejarah Indonesia, ya, kita sadar kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Ada darah, ada air mata, ada pengorbanan, ada orang-orang yang kehilangan rumah, ada orang-orang yang kehilangan keluarga, ada orang-orang yang kehilangan masa depan seperti generasi berikutnya memiliki masa depan. Karena itu kemerdekaan tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang murahan, Bapak Ibu. Demikian juga dengan keselamatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita hebat. Bukan karena kita cukup baik. Bukan karena kita rajin beribadah, Bapak Ibu. Bukan karena kita lebih suci daripada tetangga kita. Kita diselamatkan karena Kristus telah membayar harganya. Itu 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata bahwa kita itu ditebus bukan dengan barang yang fana seperti emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Indonesia memiliki sejarah perjuangan, Bapak Ibu. Gereja memiliki sejarah penebusan. Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan. Gereja memiliki satu juru selamat, Yesus. Itulah sebabnya kita tidak boleh mempermainkan kemerdekaan rohani. Sebab ada harga yang dibayar. Di Indonesia, merdeka dibayar dengan darah para pahlawan di dalam Injil. Kemerdekaan dan keselamatan dibayar dengan darah anak domba Allah itu. M. MERDEKA. M. Mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus.
Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan, Kristus telah memerdekakan kita. Bukan Kristus akan mencoba memerdekakan kita loh. Bukan Kristus mungkin memerdekakan kita kalau kita cukup baik. Bukan Bapak Ibu, tetapi Kristus telah memerdekakan kita. Inilah Injil. Kemerdekaan Kristen bukan pertama-tama tentang semua masalah saya hilang, bukan. Orang Kristen tetap bisa menghadapi badai. Tetapi sekarang kita memiliki Tuhan di dalam perahu. Petrus masih menghadapi gelombang. Paulus masih masuk penjara. Yusuf masih masuk sumur. Daniel masih masuk gua singa. Tetapi mereka memiliki satu hal. Mereka tidak sendirian. Kemerdekaan bukan berarti tidak ada rantai, Bapak Ibu. Kemerdekaan berarti rantai tidak lagi menentukan siapa kita. Ada orang yang berkata, saya bebas, tetapi kebebasannya aneh. Bebas marah, bebas menghina, bebas bergosip, bebas selingkuh, bebas mabuk, bebas korupsi, bebas melakukan apa saja. Itu bukan kebebasan, itu namanya diperbudak oleh keinginan sendiri. Kalau setiap kali marah kita harus marah, kita bukan penguasa kemarahan, Bapak Ibu. Kita budaknya. Kalau setiap kali kita ingin membalas, kita harus membalas, kita bukan orang merdeka. Kita tawanan dendam. Tetapi ketika Kristus datang, dia berkata, aku membebaskan engkau, bukan supaya engkau hidup semaumu, tetapi supaya engkau sanggup hidup menurut kehendakku. Itulah kemerdekaan sejati, Bapak Ibu. Enggan kembali kepada perbudakan dosa. Galatia 5 ayat 1 melanjutkan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini menarik Bapak Ibu ya. Paulus berkata jangan mau. Artinya ada kemungkinan orang yang sudah mengalami kemerdekaan malah ingin kembali kepada perbudakan Bapak Ibu. Bayangkan orang Indonesia yang sudah merdeka lalu berkata, wah penjajahan dulu enak juga ya. Lalu orang di sebelahnya berkata, enaknya gimana? Ya belum tentu enak sih, tapi seragam penjajahnya bagus. Ada orang Kristen yang seperti itu ya. Sudah dibebaskan Tuhan, tetapi masih rindu kembali kepada dosa lama ya. Sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari hatinya. Israel sudah meninggalkan Mesir, tetapi ketika menghadapi padang gurun, mereka berkata, dulu di Mesir kami makan daging. Mereka lupa, di Mesir mereka juga diperbudak. Begitulah dosa. Dosa selalu mengiklankan ingat kenikmatannya. Tetapi menyembunyikan ingat akibatnya. Dosa berkata, coba saja. Tetapi tidak memberitahu, setelah itu kamu akan kehilangan damai dan membayar harganya. Dosa berkata, balas saja. Tetapi tidak memberitahu, kamu akan menjadi tawanan kepahitan. Dosa berkata, ambil saja. Tetapi tidak memberitahu hatimu akan kehilangan kepuasan. Karena itu orang yang merdeka di dalam Kristus harus berkata, aku tidak mau kembali. Rela menjadi berkat bagi sesama. Kemerdekaan itu bukan hanya saya bebas. Kemerdekaan Kristen selalu berlanjut menjadi saya mau menjadi berkat. Galatia 5 ayat 13 berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Kristus membebaskan kita bukan supaya kita ini hidup untuk diri kita sendiri loh. Kristus membebaskan kita supaya kita ini dapat melayani. Ada kebebasan yang egois, yang penting saya. Tetapi ada kebebasan yang ilahi. Tuhan, apa yang bisa engkau lakukan melalui hidup saya? Itulah sebabnya semboyan kita, merdeka di dalam Kristus, berdampak bagi Indonesia. Bukan merdeka di dalam Kristus, tidur sampai siang, bukan. Bukan merdeka di dalam Kristus, yang penting saya diberkati, tetapi saya diberkati supaya menjadi berkat itu. Kita tidak dipanggil untuk memenuhi dunia dengan terang Kristus, Bapak Ibu. Di rumah kita menjadi berkat. Di tempat kerja kita menjadi berkat. Di lingkungan kita menjadi berkat. Di sekolah kita menjadi berkat. Di dunia usaha kita menjadi berkat. Di pemerintahan kita menjadi berkat. Di media sosial kita menjadi berkat. Jangan sampai
di gereja kita berkata puji Tuhan, tetapi di WhatsApp, puji siapa dulu yang mau saya gosipkan. Jangan. Orang yang sudah dimerdekakan Kristus harus membawa aroma Kristus kemanapun ia pergi. D. Dipanggil untuk membawa damai. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar ya. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda latar belakangnya. Tetapi kita satu bangsa. Dan gereja dipanggil untuk menjadi salah satu suara yang mengatakan perbedaan tidak harus menjadi perpecahan. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Perhatikan, sedapat-dapatnya. Artinya kita melakukan bagian kita. Kita tidak bisa mengontrol semua orang, tetapi kita bisa mengontrol respon kita sendiri. Kita tidak bisa memilih untuk mengasihi. Kita tidak bisa mencegah orang menyakiti kita. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi orang yang menyakiti orang lain, Bapak Ibu. Inilah kemerdekaan. Orang merdeka tidak harus selalu menang di dalam argumentasi. Kadang-kadang diam adalah kemenangan. Ada suami yang kalau istrinya marah langsung berkata, firman Tuhan mengatakan istri harus tunduk kepada suami. Bapak Ibu, sebelum membaca Efesus 5 ayat 22, tolong baca dulu Efesus 5:25. Suami, kasihilah istrimu. Jangan hanya hafal ayat yang menguntungkan. Firman Tuhan bukan senjata untuk memenangkan pasangan. Firman Tuhan adalah cermin untuk mengubah kita. Empunya hidup adalah Tuhan. Kemerdekaan Indonesia itu berarti bangsa ini tidak lagi dimiliki penjajah. Tetapi secara rohani, kita harus mengerti sesuatu. Kita tidak pernah menjadi manusia yang tanpa Tuhan ya. Pertanyaannya bukan siapa Tuanku. Karena setiap orang memiliki sesuatu yang jadi tuannya. Ada yang diperbudak uang, ada yang diperbudak popularitas, ada yang diperbudak pendapat orang, ada yang diperbudak pekerjaan, ada yang diperbudak ambisi, ada yang diperbudak gengsi, ada yang diperbudak smartphone. Yang terakhir ini bahaya. Bangun tidur, HP. Makan, HP. Di kamar mandi, HP. Sebelum tidur, HP. Bahkan kalau HP jatuh ke lantai, Tuhan jangan biarkan dia mati. Kita bisa kehilangan dompet dan masih tenang, tetapi kehilangan HP 5 menit. Mana? Saudara, jangan sampai kita lebih takut kehilangan sinyal daripada kehilangan hadirat Tuhan ya. Tetapi ketika Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita menemukan kebebasan yang sejati. Sebab Yesus tidak menjadi Tuhan untuk menghancurkan kita ya. Dia menjadi Tuhan untuk memulihkan kita gitu. K. Kerjakan panggilan dengan setia. Kemerdekaan tidak berarti berhenti bekerja, Bapak Ibu. Justru orang merdeka itu bekerja dengan tujuan yang lebih tinggi ya. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Jadi tukang sapu untuk Tuhan, guru untuk Tuhan, dokter untuk Tuhan, pengusaha untuk Tuhan, pegawai untuk Tuhan, ibu rumah tangga untuk Tuhan, pelayan gereja untuk Tuhan. Bahkan ketika tidak ada yang memuji, tetap untuk Tuhan. Sebab nilai pekerjaan kita tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia, Bapak Ibu. Ada pekerjaan yang terlihat besar, tetapi hati kecil. Ada pekerjaan yang terlihat kecil, tetapi hati besar. Seorang ibu yang setiap hari menyiapkan makanan untuk keluarganya mungkin tidak masuk berita ya. Tetapi bisa jadi surga berkata, aku melihat kesetiaanmu. Seorang ayah yang bekerja keras tanpa banyak bicara mungkin tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi Tuhan melihat. Seorang anak yang merawat orang tuanya mungkin tidak menjadi viral. Tetapi Tuhan melihat. Karena kerajaan Allah tidak dibangun hanya oleh hal-hal spektakuler. Seringkali kerajaan Allah dibangun oleh kesetiaan kecil yang dilakukan terus-menerus, Bapak Ibu. Terakhir. Agar Indonesia melihat terang Kristus. Inilah klimaksnya Bapak Ibu. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi gereja harus bertanya, untuk apa Tuhan menempatkan kita di Indonesia? Apakah hanya supaya kita menikmati Indonesia?
Atau supaya kita melalui hidup kita itu Indonesia mengalami sesuatu dari kerajaan Allah? Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Perhatikan, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu adalah terang gereja saja. Dunia. Artinya terang itu harus keluar. Gereja tidak boleh menjadi museum orang-orang yang sudah diselamatkan. Gereja harus menjadi mercusuar bagi mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang Kristen yang pandai berbicara tentang Kristus. Indonesia membutuhkan orang Kristen yang jujur ketika punya kesempatan untuk menipu, mengampuni. Mengampuni Bapak Ibu. Ketika punya alasan untuk membalas ya. Menolong ketika tidak mendapat keuntungan. Mengasihi ketika tidak mendapatkan tepuk tangannya. Berdiri di dalam kebenaran ketika kebohongan itu lebih menguntungkan. Itulah kekuatan Injil Bapak Ibu. Dari merdeka menjadi merdeka untuk. Merdeka dari menjadi merdeka untuk. Ada dua jenis kemerdekaan Bapak Ibu. Merdeka dari sesuatu dan merdeka untuk sesuatu. Kita merdeka dari penjajahan. Tetapi kita juga merdeka untuk membangun bangsa. Kita merdeka dari dosa, tetapi kita merdeka untuk hidup kudus, Bapak Ibu. Kita merdeka dari kebencian, tetapi kita merdeka untuk mengasihi. Kita merdeka dari ketakutan, tetapi kita merdeka untuk berjalan di dalam iman. Kita merdeka di dalam egoisme, tetapi kita merdeka untuk melayani. Jadi pertanyaan Tuhan bukan hanya, apakah engkau sudah merdeka, tetapi untuk apa aku membebaskan engkau? Indonesia boleh berusia 81 tahun, tetapi panggilannya belum selesai. 81 tahun bukan garis akhir. 81 tahun adalah kekekalan Bapak Ibu. Tuhan masih memelihara Indonesia. Kita tidak tahu bagaimana Indonesia 10 tahun lagi. Kita tidak tahu bagaimana dunia 20 tahun lagi. Tetapi kita tahu, Tuhan tetap Tuhan. Yesaya 46 ayat 10 berkata bahwa Dia memberitahukan dari mulanya yang kemudian. Karena itu kita tidak boleh menjadi generasi yang hanya bernostalgia. Dulu Indonesia begini. Tidak. Kita harus menjadi generasi yang berkata, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki kami lakukan untuk masa depan Indonesia? Kita tidak hanya mewartakan kemerdekaan, kita harus mewariskan integritas, iman, kasih, kebenaran, keadilan, pengharapan, dan Injil Kristus. Indonesia, bangkit. Saya percaya ada sebuah seruan profetis yang harus keluar dari gereja. Indonesia, jangan takut. Bangsa ini pernah melewati perang, pernah melewati krisis, pernah melewati penantian zaman, pernah menangis, pernah jatuh, tetapi masih berdiri. Dan saya percaya Tuhan belum selesai dengan Indonesia. Masih ada masa depan, masih ada harapan, masih ada generasi yang akan bangkit. Masih ada anak-anak muda yang akan memilih kebenaran. Masih ada keluarga-keluarga yang akan kembali kepada Tuhan. Masih ada gereja-gereja yang akan menjadi terang. Masih ada orang-orang yang akan berkata, aku tidak mau hidup hanya untuk diriku sendiri. Masih ada pengusaha yang akan memiliki integritas. Masih ada pemimpin yang akan memilih keadilan. Masih ada orang tua yang akan mewariskan iman. Masih ada anak-anak muda yang akan berkata, hidupku milik Kristus. Dan mungkin Tuhan sedang menunggu kita, bukan orang lain. Kita 81 tahun, satu bangsa, satu panggilan. Bapak Ibu, 81. Angka itu bisa kita jadikan pengingatnya. 8 adalah kehidupan baru. Roma 6 berbicara tentang manusia yang hidup di dalam kehidupan baru. Dan 1 adalah satu Tuhan. Efesus 4 ayat 5 mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Maka secara simbolis kita bisa berkata 81 mengingatkan kita kehidupan baru di bawah satu Tuhan. Bukan berarti angka 81 itu memiliki makna profetis khusus yang ditetapkan Alkitab. Tetapi kita dapat menjadikannya pengingat rohani
Indonesia satu bangsa, gereja satu Tuhan, dan Kristus juru selamat bagi semua orang. Ketika merah putih bertemu salib, betapa indah ya jika pada hari kemerdekaan ini kita melihat merah putih. Merah mengingatkan kita pada darah, putih mengingatkan kita pada kesucian. Tetapi kita jangan mengubah simbol nasional menjadi simbol teologis resmi. Namun secara renungan, ketika kita melihat merah, kita dapat mengingat darah Kristus yang menebus. Ketika kita melihat putih, kita dapat mengingat pengampunan dan hidup baru yang diberikan Kristus. Dan ketika kita melihat bendera berkibar, kita dapat mengingat bahwa hidup kita pun harus berkibar sebagai kesaksian bagi Kristus. Bukan bendera yang harus berbicara. Jangan sampai benderanya berkibar, tetapi iman kita lemas. Jangan biarkan merah putih berkibar di tanah air dan iman berkibar di dalam hati kita. Hari ini, mari kita berkata, aku orang Indonesia, aku mencintai bangsaku. Aku bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan izinkan bangsa ini nikmati. Aku menghormati para pahlawan, tetapi aku juga mengakui kemerdekaan terbesar di dalam hidupku adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Aku tidak mau kembali menjadi budak dosa. Aku tidak mau diperbudak kepahitan. Aku tidak mau diperbudak ketakutan. Aku tidak mau diperbudak keserakahan. Aku tidak mau diperbudak egoisme. Aku telah dimerdekakan Kristus. Dan karena aku merdeka, aku mau melayani. Karena aku merdeka, aku mau mengasihi. Karena aku merdeka, aku mau mengampuni. Karena aku merdeka, aku mau menjadi terang. Karena aku merdeka, aku mau menjadi berkat bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 81 tahun Indonesia berkata, merdeka. Hari ini gereja harus berkata lebih dalam, Kristus memerdekakan. Indonesia merdeka dari penjajahan, tetapi Kristus memerdekakan kita dari dosa. Indonesia membutuhkan rakyat yang membangun negeri, dan Kristus membutuhkan umatnya yang membangun kerajaan Allah. Karena itu, jangan hanya menjadi penonton sejarah, Bapak Ibu. Jadilah bagian dari sejarah yang Tuhan sedang tulis. Jangan hanya bertanya, apa yang Indonesia berikan kepadaku? Tanyakan, apa yang dapat Tuhan lakukan melalui hidupku bagi Indonesia. Jangan hanya berkata Indonesia harus berubah. Mulailah berkata, Tuhan, ubahlah aku terlebih dahulu. Sebab bangsa tidak akan berubah kalau manusianya tidak berubah. Dan manusia tidak akan berubah secara mendalam kalau hatinya tidak disentuh oleh Kristus. Saya ingin menutup dengan sebuah deklarasi. Indonesia, kami tidak hanya ingin menikmati kemerdekaanmu. Kami ingin mengisi kemerdekaanmu dengan kebenaran. Kami tidak hanya ingin melihat Indonesia maju. Kami ingin melihat Indonesia dipenuhi keadilan, damai, integritas, dan kasih. Kami tidak hanya ingin generasi yang cerdas. Kami berdoa untuk generasi yang berkarakter. Kami tidak hanya ingin gereja yang besar. Kami ingin gereja yang menjadi terang. Dan kepada setiap anak Tuhan di tempat ini, bangkitlah. Jika engkau seorang ayah, jadilah imam di rumahmu. Jika engkau seorang ibu, jadilah pembawa kasih di rumahmu. Jika engkau seorang anak muda, jadilah generasi yang tidak malu kepada Kristus. Jika engkau seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan. Jika engkau seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani. Jika engkau seorang pekerja, bekerjalah dengan integritas. Jika engkau seorang pelayan Tuhan, layanilah tanpa mencari tepuk tangan manusia. Dan jika engkau merasa, saya cuma orang biasa, ingat, Tuhan sering memakai orang biasa untuk melakukan perkara luar biasa. Musa bukan orator hebat, Daud bukan raja sejak lahir, Gideon bukan pahlawan yang percaya diri, Maria bukan orang yang terkenal, para murid bukan kelompok akademisi paling bergengsi, tetapi ketika mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang biasa menjadi luar biasa. Maka di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jangan hanya mengangkat tangan ketika berkata merdeka,
Angkat juga hidup kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku merdeka di dalam Kristus. Tuhan, pakailah kemerdekaanku untuk melayani. Tuhan, pakailah keluargaku untuk menjadi berkat. Tuhan, pakailah gerejaku untuk menjadi terang. Tuhan, pakailah hidup kami untuk Indonesia, sebab Indonesia merdeka untuk membangun bangsa. Kita dimerdekakan Kristus untuk membangun kerajaan Allah. Dan ketika keduanya berjalan di dalam panggilan Tuhan, kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan. Kemerdekaan berubah menjadi pelayanan, Bapak Ibu. Mari kita serukan bersama-sama. Merdeka di dalam Kristus berdampak bagi Indonesia. Hidup untuk Kristus, hidup untuk menjadi berkat, dan akhirnya Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka bangsaku, merdeka hatiku, merdeka dari dosa, merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk melayani, merdeka untuk menjadi berkat, merdeka di dalam Kristus berdampak bagi Indonesia. Soli Deo Gloria.